Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Widyastuti, NPM C1A230032. Saya akan membahas yang pertama dari latar belakang asuransi, yaitu merujuk pada alasan dan konteks historis, sosial, serta ekonomi yang menjadi dasar munculnya dan berkembangnya sistem asuransi. Berikut juga ada penjelasan singkat dari mengenai latar belakang asuransi. Yang pertama itu ada kebutuhan perlindungan terhadap risiko, yaitu manusia hidup dalam ketidakpastian baik karena bencana alam, kecelakaan, kematian maupun kerugian finansial lainnya. Untuk mengurangi dampak kerugian tersebut, muncullah ide untuk menyebarkan risiko secara kolektif yang menjadi cikal bakal sistem asuransi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan sosial. Dengan berkembangnya perdagangan, industri, dan urbanisasi, risiko juga meningkat. Masyarakat mulai membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk melindungi aset dan kesejahteraan mereka. Nah, disinilah industri asuransi mulai berkembang sebagai lembaga keuangan formal. Nah, dengan demikian muncul regulasi dan legalitas. Jadi pemerintah berbagai negara mulai mengatur asuransi untuk melindungi hak nasabah dan menjamin kestabilan keuangan perusahaan asuransi. Hal ini juga menjadi pendorong perkembangan sektor ini menjadi industri besar seperti sekarang. Selanjutnya mengenai dasar hukum asuransi. Mengenai dasar hukum asuransi Indonesia, ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 246 KUHD memberikan definisi dasar mengenai asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang memungkinkan akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Oke, lanjut ke istilah asuransi. Istilah asuransi yang pertama ada tertanggung. Apa itu tertanggung? Tertanggung adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk membagi atau mengalihkan risiko kepada penanggung atau pihak yang membeli asuransi dan menerima manfaat asuransi apabila terjadi risiko, bisa individu atau badan hukum. Yang kedua ada penanggung. Apa itu penanggung? Penanggung yaitu subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengelola risiko atau menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Oke, biar lebih paham, kita beri contoh ya. Nih, tertanggung itu ada PT XX dengan PT Asuransi, yaitu sebagai penanggungnya. Jadi PT XX ini yang membayar premi kepada PT Asuransi sebagai badan hukum yang mengelola risiko. Yang ketiga ada premi. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung secara berkala sebagai imbalan atas perlindungan asuransi. Lalu yang keempat ada polis asuransi, yaitu dokumen resmi yang memuat perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Di dalamnya terdapat syarat, ketentuan, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, klaim, yaitu permintaan resmi dari tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan isi polis karena terjadi risiko. Lalu yang keenam ada risiko, yaitu peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian dan menjadi dasar perlindungan dalam asuransi. Selanjutnya ada unsur dari asuransi berdasarkan pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu ada perjanjian, penanggung dan tertanggung. Pengertian atau definisi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena asuransi itu perjanjian. Apa itu perjanjian? Kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memiliki konsekuensi hukum. Ada juga menurut Rutten yang dikutip oleh Purwahid Patrick memberikan definisi perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan-peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain
atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Nah, maka terdapat syarat-syarat untuk melaksanakan perjanjian asuransi berdasarkan asas dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha. Yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu pembayaran berdasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan kerugian, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Berikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.